dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi semester 5. Kami ada tugas terkait mata kuliah K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja. Jadi kami ada tugas besar diharuskan untuk mewawancarai pekerja di kampus. Jadi kami mau izin wawancara Ibu sebagai cleaning service di Asrama Putri. Kami sambil izin video ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi yang pertama itu sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai cleaning service di asrama ini? 9 tahun. Lalu area kerja utama Ibu meliputi bagian apa saja di sini? Bagian di dalam gedung, kadang keluar juga. Jadi Gimana halaman taman itu? Ruangan-ruangan gitu nggak, Bu? Iya. Oh, peruangan. Itu peruangan kalau udah pada keluar, baru kita bisa masuk. Kalau sehari-hari nggak ada? Nggak ada. Kadang GC itu 3 bulan sekali kalau disuruh juga. Kalau ada instruksi dari atasan. Untuk jam kerja Ibu biasanya pada shift apa aja? Pagi, siang, atau? Pagi terus kita non shift ya. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 4. Setiap hari ya berarti itu, Bu? Iya. Terus aktivitas utama yang Ibu kerjain lakukan setiap hari apa aja, Bu? Bersih-bersihnya apa aja? Pengambilan sampah, pembersihan lorong, pembersihan lobi, pembersihan atas dinding, kaca, kayak halaman taman, kaca luar, paving block. Toilet terutama yang di bawah lantai 1. Menurut Ibu, aktivitas mana yang paling berat atau paling beresiko yang Ibu kerjain? Karena ini seperti di rumah aja, kita kerja sehari-hari emang mengerjakan kegiatan seperti ini di rumah. Kayak misalnya sakit badan gitu ya, atau bagian pinggang? Mungkin udah keseharian, udah biasa kali ya Ibu. Alhamdulillah nggak ada lah gitu. Kalau ya paling dari cuaca gitu, kalau sakit juga. Selama bekerja bahaya apa saja yang pernah Ibu temui? Kayak misalnya kalau lagi kerja lantainya licin, atau peralatan kerjanya yang kayak ada sengatan listrik dari kabel listrik, atau embernya yang bocor makanya jadi licin dan terus Ibu pernah kepleset gitu. Kadang kalau lagi ngepel, anaknya turun nih, lari-lari dia mungkin ngejar kelas juga kan, nah itu yang dikhawatirkan. Kalau dari faktor ergonomi, kayak misalnya Ibu lagi ngangkat sampah, itu membungkuk lama, itu kalau Ibunya ngerasa sakit, itu seberapa persen Ibu ngerasa kayak, aduh pegel gitu? Enggak, kayaknya udah biasa sih Neng. Kalau masalah pengambilan Jadi kalau kita mau buat di data kita kayak udah biasa gitu. Ya. Apakah Ibu pernah mengalami atau hampir mengalami kecelakaan kerja? Kalau pernah mau diceritakan, Bu. kalau lagi pembersihan nih, pembersihan yang 3 bulan itu kan bubaran mahasiswa semua kan. Kita kan pasti naik kan ke dinding kaca, jendela yang luar itu kan harus bersih juga. Nah itu paling. Menurut Ibu seberapa banyak tingkat resikonya dalam bentuk persen gitu? Nggak terlalu banyak sih kalau masalah itu, cuman kalau waktu itunya aja pembersihan aja. Kalau keseharian kan kita di bawah lorong aja, cuman pekerjaannya gitu. Kalau resiko itu terjadi, tingkat dampaknya ke Ibu itu kayak gimana? Misalnya Ibu jatuh nih, tingkat dampaknya itu kayak Ibu merasakan resikonya yang berat, ringan, atau sedang? Karena kan ada BPJS juga dari perusahaan. Kalau misalnya Ibu lagi membersihkan bagian atas dari lantai atas nih, terus bagian tubuh apa yang paling beresiko terdampak buat Ibu? Paling pegel kaki. Kaki. Oh, berarti Ibu boleh diceritain nggak yang GC yang bulan itu ya, yang pada pulang anak-anaknya? Ya, yang pada keluar. Nah, Pas 3 bulan pembersihan 940 kamar kan kita berdua. Kadang dibantu sama Fdes.
3 orang kan. Kita bagi-bagi kerjaan. Berarti kayak kendalanya tuh kekurangan orang ya Bu? Karena kan sebesar itu cuma 2 orang, 3 orang gitu ya? Enggak, cleaning service emang berdua. Cuman helpdesk-nya kan 5 orang. Kita dibantu juga kalau habis keluar semua gitu. Tadi kan Ibu bilang yang bersihin bagian luar. Iya. Nah itu kan harus bersih banget ya. Nah itu tuh bakal ada kayak safety ininya nggak Bu, kayak keselamatan? Oh ada apa? Ada. Kayak gimana Bu APD-nya? APD-nya kita pakai safety. Kayak helm gitu pakai nggak Bu? Enggak, kalau itu mungkin adanya di ME. Oh iya. Kalau kita mah mungkin APD-nya yang cleaning service ya. Sarung tangan. Persiapan untuk GC aja. Safety-nya. Biasanya Ibu cara mencegah kayak pegel gitu atau ya kayak pegel gitu gimana Bu cara mencegahnya? Mungkin ibu dipijit. Lagian kalau terus-terusan naik turun tangga juga udah kerasa sih. Udah nggak terlalu sakit gitu. Mungkin digerakin aja. Kalau misalnya di kampus, dari kampusnya disediain ini nggak Bu pelatihan K3? Jadi kayak misalnya SOP-nya atau Ada SOP untuk GC juga kan, kita persiapan apa saja yang harus dibawa, kayak chemical, sarung tangan, peti hijau, terusan kacamata buat nggak terkena sama chemicalnya, udah dipersiapkan. kalau misalnya kayak ini nggak Bu dikasih simulasi sama Telkom berupa video atau gimana kalau dikasih tahu? Di video itu per 6 bulan sekali kita nonton, diperlihatkan cara video yang harus kita kerja sebagai cleaning service ada. Berarti lengkap ya Bu. Ya, Kalau misalnya ada kecelakaan kerja itu langsung ditanggung gimana Bu, kayak P3K-nya disediain Telkomnya ada di mana, terus atau di mana? ketiganya kan udah ada, BPJS-nya juga kan udah dipersiapkan oleh perusahaan. Berarti langsung diurus sama Telkom. Iya, alhamdulillah. Biasanya Bu kalau misalnya ada pertama kali kecelakaan gitu lapornya kemana pertama kali? Ada bagian untuk ke HD, kalau di asrama ke HD-nya. Nanti dari HD kan ke Satpam, langsung ke ibu asrama. Kita ada tingkatan untuk membicarakan konfirmasi kecelakaan. Kalau misalnya kayak APD gitu berarti dikasih dari Telkomnya baru semua ya Bu? Atau gimana? Dari Telkomnya setiap ini ada anggarannya. Ada. Kita per 3 bulan sekali ganti. Berarti baru-baru gitu ya. Mungkin itu aja sih Bu yang kita wawancarain. Makasih, semoga Ibu juga tetap semangat. Yang juga semangat ya, Ya. sukses untuk kedepannya. Apa yang menjadi raih, mau jadi ini lebih lancar, semangat dan sukses kedepannya. Makasih ya Bu.